penghujung bulan Ramadan itu terasa berbeda bagi Rahma. Langit di atas rumahnya, di Gampong Lok Panah Aceh besar, berwarna orange kemerahan, seolah terbakar. Namun sepi seperti menahan sesuatu. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang berpadu dengan wangi tanah basah setelah hujan sore tadi. Di kejauhan terdengar azan maghrib menggema dari surau kecil di pinggir pantai. Rahma duduk di tangga rumah panggung kayu, menatap jalan setapak di depan rumah. Ia memeluk kedua lututnya seperti menunggu seseorang, yaitu ayahnya, Pak Hasan. Lelaki itu telah 2 minggu tidak pulang dari laut. Ayah pasti segera pulang, gumamnya pelan, berusaha menenangkan dirinya. Ibunya, Bu Siti, keluar dari dapur sambil membawa piring berisi ikan goreng dan sambal asam sunti. Masuk dulu Rahma, sudah mau berbuka. Jangan di luar terus, nanti masuk angin. Rahma menoleh. Tapi Bu, tadi sore ada Pak Umar. Katanya kapal ayah belum juga terlihat di dermaga. Bu Siti berhenti sejenak. Matanya menatap kosong ke arah jalan setapak yang sama. Ia tersenyum, tapi senyumnya berat. Laut itu luas nak, kadang menahan orang lebih lama dari seharusnya. Kita berdoa saja, semoga ayahmu pulang dengan selamat. Suasana di meja makan malam itu terasa hambar. Hanya suara detik jam dan gemerisik daun kelapa di luar yang terdengar. Setelah makan, Rahma membantu ibunya membersihkan dapur, lalu duduk di beranda, kembali menatap jalan yang mulai gelap. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Bukan satu, tapi beberapa. Mereka seperti menggonggong ke arah laut. Rahma merasakan bulu kuduknya meremang. Kenapa anjing-anjing itu berisik sekali malam ini? Tanya Rahma pada ibunya. Bu Siti menoleh dari dalam rumah. Biasanya kalau gonggongan seperti itu ada sesuatu yang lewat, katanya pelan. Sesuatu? Maksud ibu? Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya menutup jendela perlahan, lalu berkata, "Sudah, masuk saja. Jangan menatap luar terlalu lama." Tapi malam itu, Rahma sulit tidur. Ia merasa seolah ada yang memanggil namanya dari luar rumah. Suara itu samar, pelan, seperti bisikan yang datang bersama angin. Rahma, ia menahan nafas dan membuka matanya. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak di pojok ruangan. Rahma, kali ini lebih jelas. Suara itu berat, serak, tapi lembut. Sangat mirip suara ayahnya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela dan menyingkap tirai. Hatinya hampir berhenti berdetak. Di halaman rumah,
Di bawah sinar bulan yang temaram, berdiri sosok ayahnya. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat seperti orang kedinginan. Pakaian nelayannya menempel di tubuh dan di tangannya tergenggam jala yang robek. "Ayah," bisik Rahma dengan suara gemetar. Pak Hasan menatapnya tersenyum samar. "Rahma, bukakan pintunya, Nak. Ayah sudah pulang." Rahma berlari ke pintu depan, membukanya lebar. Tapi begitu ia sampai di ambang pintu, sosok ayahnya sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah aroma laut yang kuat dan jejak air menetes di lantai kayu. Rahma mundur perlahan. "Ayah!" Ibunya muncul dari kamar. Matanya terbelalak melihat lantai yang basah. "Astagfirullah," bisiknya. Ia segera menarik Rahma ke dalam kamar. "Jangan keluar lagi malam ini." "Bu, tadi aku lihat ayah di depan." "Diam, Rahma." Bu Siti memeluk anaknya erat. "Ayahmu belum pulang. Jangan bilang begitu lagi." Namun Rahma tahu apa yang ia lihat bukan mimpi. Ia bisa mencium bau amis air laut di udara dan mendengar suara ombak seperti bergemuruh lebih dekat dari biasanya. Malam itu, ketika ia memejamkan mata, suara ayahnya kembali terdengar pelan di telinganya. "Rahma, tolong ayah." Keesokan paginya, kabar datang dari laut. Sebuah perahu ditemukan terdampar di Teluk Ule Lau tanpa awak. Di dalamnya hanya ada jala robek dan topi jerami milik Pak Hasan. Warga kampung datang berduyun-duyun ke rumah Bu Siti untuk mengabarkan hal itu. Bu Siti terdiam lama, lalu menangis dalam diam. Rahma menatap laut yang biru keperakan dan berharap kabar itu salah. Namun sore itu, ombak membawa sesuatu ke tepian. Sebuah tubuh lelaki yang sudah pucat. Matanya tertutup pasir dan wajahnya dingin. "Hasan!" bisik Bu Siti lirih sambil memeluk tubuh suaminya yang kaku. Tangisan memenuhi udara sore. Laut tampak tenang. Tapi Rahma tahu sesuatu dari laut itu belum selesai. Karena malamnya, saat orang-orang telah pulang, ia kembali mendengar suara yang sama dari luar jendela. "Rahma, ayah pulang, Nak." Rahma menutup telinganya sambil menangis. Tapi suara itu terus datang, memanggil namanya dengan nada sayu, seperti seseorang yang tak ingin pergi tanpa pamit. Sejak jenazah Pak Hasan dimakamkan, suasana rumah Bu Siti berubah muram. Tirai selalu tertutup, lampu dinyalakan lebih awal, dan azan maghrib selalu terdengar seperti tanda duka. Para tetangga sering datang menghibur, membawa nasi tumpeng atau kue-kue. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menenangkan hati Bu Siti maupun Rahma. Rahma duduk di halaman sore itu, menatap pohon kelapa
di belakang rumah yang bergoyang pelan. Udara lembab, langit mulai kelabu. Ia masih teringat jelas wajah ayahnya yang tersenyum dari luar jendela malam itu. Senyum yang kini membuatnya sulit tidur. "Rama," panggil ibunya dari dapur. "Bantu ibu, ambilkan air dari sumur." Ia bangkit pelan dan berjalan ke arah sumur tua di samping rumah. Sumur itu sudah ada sejak masa kakeknya, dengan bibir batu yang mulai retak dan dinding lumut kehijauan. Saat menimba air, Rama mendengar suara sesuatu dari dalam sumur, seperti bisikan. Pelan dan samar. Rama, tangannya berhenti memutar kerekan. Ember berhenti di tengah. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pikirannya. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Rama, tolong ayah." Air di dalam sumur beriak tanpa sebab. Rama menatap ke bawah, dan sekejap ia melihat sesuatu muncul dari air, seperti wajah seseorang yang pucat, dengan mata tertutup lumpur laut. Rama menjatuhkan kerekan, menjerit, lalu berlari ke dalam rumah. Bu Siti segera menghampirinya. "Kenapa, Nak? Ada apa?" Di sumur, Bu. Aku lihat wajah ayah." Bu Siti menatap ke arah sumur. Wajahnya tegang. Ia menggenggam tangan Rama erat, lalu berbisik, "Jangan katakan itu pada siapapun. Kalau kau lihat atau dengar sesuatu lagi, cukup baca ayat kursi, lalu tutup telingamu." Rama mengangguk, tapi hatinya tetap berdebar. Ia tahu ibunya menyembunyikan sesuatu. Malam itu hujan turun deras. Angin menderu dari arah laut, membawa aroma asin yang kuat. Atap rumah berderak-derak tertiup badai. Rama dan ibunya menyalakan pelita minyak di ruang tengah sambil membaca doa. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Rahma terlonjak. "Bu, siapa itu malam-malam begini?" Bu Siti menatap jam dinding. "Sudah lewat tengah malam. Jangan dibuka. Tak ada orang yang datang di jam begini," kata Bu Siti. Namun ketukan itu terdengar lebih keras, disusul suara serak di luar rumah. "Siti, Rama, bukalah, ayah sudah pulang." Rama gemetar. Ia tahu suara itu. Ia hafal betul nada suaranya. Ia menatap ibunya yang pucat pasi. Mulutnya terbuka tanpa kata. "Siti, ini aku. Buka pintunya." Bu Siti memeluk Rama erat dan menutup telinganya. "Jangan dengarkan, Nak. Itu bukan ayahmu. Itu sesuatu yang lain." Rama menangis. "Tapi Bu, suaranya sama. Ayah pasti kedinginan di luar." Belum sempat ia lanjutkan, jendela tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, meniup lampu minyak hingga padam. Dalam gelap,
Rama sempat melihat bayangan lelaki berdiri di luar, menatap mereka dengan mata yang bersinar kebiruan. Bu Siti berlari mengambil sapu lidi dan membaca ayat-ayat suci. Sementara Rama menutup wajah dengan selimut. Suara itu berhenti, angin pun reda. Tapi keesokan harinya, mereka menemukan jejak kaki basah di teras rumah, berbaris menuju ke arah kamar Hasan. Kamar yang telah mereka kunci sejak pemakamannya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Rama mulai sering bermimpi tentang ayahnya. Dalam mimpi itu, Pak Hasan selalu berada di tepi laut, memanggilnya sambil melambai. Rama, jangan biarkan ayah di sini. Setiap kali ia bangun, tubuhnya terasa dingin dan ujung bajunya selalu basah seperti habis dicelup ke air. Akhirnya, Rama menceritakan semuanya kepada Ustadz Karim, imam di surau kampung mereka. Lelaki tua itu mendengarkan dengan serius. Anakmu ini tampaknya sedang diganggu roh penasaran, kata Ustadz Karim pada Bu Siti. Bisa jadi roh suamimu belum tenang karena ada sesuatu yang mungkin belum disampaikan. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak Ustadz? Tanya Bu Siti. Kalian harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum Hasan meninggal. Jangan hanya percaya bahwa laut menelannya begitu saja. Kadang laut di sini menyimpan rahasia yang tak terlihat. Bu Siti terdiam. Wajahnya menegang. Rama memperhatikan ibunya, dan dalam sorot mata wanita itu, ia melihat ketakutan yang dalam. Seolah Bu Siti sudah tahu sesuatu tentang kepergian ayahnya. Sore itu, Rama berjalan ke dermaga, tempat perahu ayahnya biasa berlabuh. Ia menatap laut yang tenang, namun warnanya lebih kelabu daripada biru. Di antara tiang-tiang kayu, terlihat perahu-perahu nelayan lain berderak pelan. Tiba-tiba seseorang menyapanya. Rama, kau anak Hasan ya? Rama menoleh. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh berdiri di dekatnya. Ia mengenakan kopiah hitam, matanya cekung. Iya Pak, Bapak kenal ayah saya? Lelaki itu mengangguk pelan. Kami satu rombongan waktu itu, tapi hanya saya saja yang selamat. Rama menatapnya tak percaya. Apa yang terjadi di laut, Pak? Lelaki itu menelan ludah. Suaranya bergetar. Ada sesuatu di bawah laut sana. Malam itu, ombak tiba-tiba diam. Padahal angin kencang. Lalu dari dasar laut muncul cahaya hijau. Dan suara orang seperti memanggil. Hasan, turun ke air. Katanya ada suara yang meminta tolong. Setelah itu, kami tak pernah melihatnya lagi. Rama membeku. Suara yang meminta tolong? Iya, jawab lelaki tua itu, menatap laut kosong.
Tapi kami semua tahu itu bukan suara manusia. Malamnya, Rama menatap foto ayahnya yang tergantung di ruang tamu. Ayah, kalau ayah belum tenang, bilanglah padaku. Aku akan bantu. Udara di sekelilingnya mendadak dingin. Api pelita bergetar pelan. Di cermin yang tergantung di dinding, ia melihat pantulan bayangan di belakangnya. Seseorang berdiri, menatapnya dengan mata sendu. Rama, ayah butuh bantuanmu. Rama berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya udara asin, lembab, dan suara laut yang samar masuk lewat jendela. Malam itu, Rama tak bisa tidur. Ia hanya duduk di pinggir ranjang dengan foto ayahnya di tangan. Di luar, suara deburan ombak terdengar seperti panggilan lembut yang terus memohon. Suara itu membuat hatinya gelisah. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Rama mendengar langkah kaki dari arah dapur. Ia pikir ibunya yang bangun untuk mengambil air. Tapi suara langkah itu berat, menyeret, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Rama, suaranya serak, terlalu mirip dengan suara Pak Hasan. Rama memegang dadanya, mencoba mengatur napas. Ia tahu ibunya sedang tidur di kamar sebelah. Jadi tak mungkin suara itu datang dari siapapun selain, "Nak, ikut ayah ke laut. Ayah butuh pertolonganmu." Seketika, udara kamar menjadi dingin menggigit. Cermin di dinding memantulkan bayangan seseorang berdiri di depan pintu. Rama gemetar. Tapi entah mengapa, hatinya tidak sepenuhnya takut. Ia justru merasa kasihan. Rama melangkah mendekat, memegang gagang pintu, dan membukanya. Tapi di luar tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang masuk ke dalam kamar. Di udara tercium bau amis laut. Lalu dari kabut itu samar-samar muncul sosok laki-laki. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan dari tubuhnya menetes air laut. Rama menutup mulutnya. Air matanya pun jatuh. "Ayah, apa yang terjadi? Kenapa ayah belum pergi?" Sosok itu menatapnya lama. Bibirnya bergerak, namun suaranya terdengar seperti bisikan dari dasar air. "Ayah disimpan di bawah karang. Ayah tidak bisa pulang." "Siapa yang menyimpan ayah?" tanya Rama panik. Sebelum jawaban keluar, kabut di sekitar mereka berputar dan sosok itu perlahan memudar. "Cari cincin ayah di karang hitam." Kemudian semuanya hilang. Rama jatuh terduduk. Ia menggigil, namun matanya menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya muncul tekad. Ia akan pergi ke laut dan mencari tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Keesokan paginya, Rama
menceritakan semuanya pada Ustadz Karim. Lelaki tua itu mendengarkan sambil mengelus janggutnya yang memutih. Kalau benar yang kau lihat itu arwah ayahmu, berarti ia terikat sesuatu di sana. Cincin itu mungkin pengikatnya, kata sang Ustadz pelan. Bu Siti yang duduk di samping Rama langsung menatap anaknya tajam. Tidak, kau tidak boleh ke laut, Rama. Laut itu bukan tempat manusia, apalagi di waktu seperti sekarang. Tapi Bu, ayah minta tolong. Cukup, teriak Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak tahu apa yang ayahmu lakukan sebelum ia meninggal. Aku tidak mau kehilangan kau juga, Rama. Rama menatap ibunya bingung. Apa maksud ibu? Bu Siti terdiam lama, lalu berdiri dan melangkah ke kamar. Dari dalam lemari kayu tua, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih. Ayahmu pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, katanya lirih. Beberapa hari sebelum ia hilang, ia menemukan cincin emas besar di dalam jaringnya. Cincin itu punya orang laut, makhluk yang hidup di dasar sana. Ibu sudah suruh ia kembalikan, tapi dia bilang akan menjualnya untuk biaya sekolahmu. Rama menahan nafas. Jadi ayah dikutuk? Siti mengangguk perlahan. Sejak malam itu, ia sering bermimpi tentang sosok wanita berambut panjang yang memanggilnya dari laut. Lalu suatu malam, ia pergi melaut sendirian. Esoknya, perahunya ditemukan tanpa awak. Air mata Rama tumpah. Ia kini paham mengapa arwah ayahnya belum tenang. Aku harus kembalikan cincinnya, Bu. Itu satu-satunya cara supaya ayah tenang. Bu Siti memegang tangan anaknya erat. Jangan lakukan itu sendirian. Rama mengangguk pelan. Aku akan minta bantuan Ustadz Karim, Bu. Sore harinya, Rama bersama Ustadz Karim dan beberapa nelayan menuju pantai, tempat Pak Hasan terakhir kali terlihat. Langit mendung, laut berombak kecil, dan aroma garam begitu pekat. Ustadz Karim membaca doa sebelum mereka menaiki perahu. Ketika perahu mulai menjauh dari daratan, Rama menatap air laut yang perlahan berubah warna menjadi kehijauan. Dalam hatinya, ia berdoa agar bisa menemukan karang hitam yang dimaksud ayahnya. Setelah hampir 1 jam berlayar, mereka tiba di sebuah titik di mana air laut terasa lebih dingin dan tenang. Seorang nelayan menunjuk ke bawah. Benar sekali, disinilah dulu kami lihat cahaya aneh malam itu. Rama menunduk menatap permukaan air. Di kedalaman tampak samar-samar kilau kehijauan seperti sinar yang menembus dari dasar laut. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Ayah, aku datang." Tanpa pikir panjang, Rama mengenakan alat selam sederhana
yang dibawa salah satu nelayan, lalu menjeburkan diri ke air. Ustadz Karim hanya bisa berdoa di atas perahu. Air laut dingin langsung menusuk kulitnya. Tapi Rama terus berenang ke bawah. Semakin dalam, suasana semakin gelap. Hanya diterangi sinar kehijauan dari bawah. Di sana, di antara batu karang besar, ia melihat sesuatu. Cincin emas besar yang tersangkut di karang hitam. Dan di sampingnya, bayangan kabur menyerupai manusia. Sosok itu menatapnya dari kejauhan, lalu mengulurkan tangan seolah meminta cincin itu. Rama tahu itu ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil cincin itu. Seketika, air di sekitarnya bergetar dan muncul sosok lain. Wanita berambut panjang, matanya biru laut, kulitnya pucat kebiruan. Wanita itu menatap Rama dengan ekspresi murka. Air berputar di sekeliling mereka seperti pusaran. Cincin itu milikku. Rama berusaha berenang naik, tapi arus menariknya ke bawah. Tiba-tiba dari balik pusaran, sosok Pak Hasan muncul dan menahan tubuh wanita laut itu. Pergi Rama, kembalikan cincin ini ke laut yang tenang, bukan padanya. Air mata bercampur air laut di wajah Rama. Dengan sisa tenaga, Rama melempar cincin itu jauh ke dalam jurang laut, tempat cahaya kehijauan berasal. Cahaya itu meledak lembut, berubah menjadi ribuan gelembung kecil yang menari-nari di air. Tubuh wanita laut itu lenyap perlahan, dan wajah Pak Hasan tersenyum tenang. Terima kasih nak, ayah bisa pulang sekarang. Rama berusaha meraih tangan ayahnya, tapi yang ia sentuh hanyalah air. Sosok Pak Hasan memudar, meninggalkan riak tenang dan cahaya lembut di dasar laut. Ketika Rama naik ke perahu, tubuhnya gemetar, tapi matanya bersinar terang. Ustadz Karim membantu menariknya ke atas. Kau berhasil? Rama hanya mengangguk pelan, menatap laut yang kini kembali biru. Ayah sudah pulang, katanya lirih. Namun di dalam hatinya, ia tahu perjalanan itu belum benar-benar berakhir. 3 hari setelah kejadian di laut, suasana kampung Lok Panah mulai kembali tenang. Ombak sudah bersahabat lagi, dan nelayan-nelayan kembali melaut seperti biasa. Namun bagi Rama dan ibunya, hidup mereka terasa berbeda. Ada sesuatu yang kosong, tapi juga damai di hati. Sejak hari itu, Rama tidak lagi mendengar suara memanggil dari laut. Malam terasa tenang. Bahkan suara anjing yang dulu menggonggong setiap malam kini lenyap. Hanya suara desir angin dan gemerisik daun kelapa yang menemani. Di kamar, Bu Siti duduk di depan foto suaminya. Tangannya mengelus bingkai kayu itu sambil tersenyum lirih. Kau sudah tenang, Hasan?
Semoga di sana Tuhan mengampunimu. Air mata mengalir pelan di pipinya. Rama datang membawa segelas teh panas. Ibu masih rindu sama ayah ya? Bu Siti menatap anaknya lembut. Rasa rindu itu tak akan pernah hilang, nak. Tapi sekarang ibu tahu ayahmu sudah bahagia. Dan ibu tak perlu takut lagi. Rama duduk di samping ibunya. Aku juga, Bu. Aku bisa tidur nyenyak sekarang. Waktu itu, di bawah laut, ayah tersenyum padaku sebelum pergi. Senyum yang sama seperti dulu setiap kali ia pulang dari melaut. Bu Siti mengangguk. Itulah tanda jika ia berpamitan. Mereka berdua terdiam sejenak, mendengarkan suara laut dari kejauhan. Senja mulai turun, dan warna langit berubah jingga. Di ufuk barat, matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Namun malamnya, sesuatu terjadi. Rama terbangun karena mendengar langkah kaki di beranda dan suara ketukan. Ia bangun pelan, berjalan ke jendela dan mengintip. Di bawah sinar bulan, ia melihat sosok ayahnya berdiri di tepi halaman, mengenakan pakaian nelayan yang sama seperti dulu. Namun kali ini wajahnya cerah, tak lagi pucat. Senyumnya hangat dan menenangkan. Rama menahan air mata. Ia tahu itu bukan arwah tersesat, tapi perpisahan terakhir. Ayah, bisiknya lirih. Pak Hasan menatapnya, kemudian mengangguk pelan. Bibirnya membentuk kata tanpa suara. Terima kasih, nak. Seketika, sosok itu pun berubah menjadi kabut tipis yang terangkat ke langit, lalu menghilang bersama angin laut. Rama berdiri lama di sana, menatap kosong, tapi dengan hati yang damai. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar yakin bahwa ayahnya sudah tenang di tempat yang lebih baik. Pagi menjelang, cahaya matahari menyusup di sela dinding rumah. Rama membantu ibunya menjemur pakaian di halaman. Bu Siti tampak lebih tenang dan lebih kuat. Mereka sudah sepakat untuk menjalani hidup dengan tabah dan berdoa setiap malam untuk arwah Pak Hasan. Tapi ada satu hal yang membuat Rama terkejut. Di depan rumah, tepat di tanah dekat pohon kelapa, ada bekas jejak kaki. Hanya 2 langkah dan mengarah ke laut. Jejak itu besar, sama seperti ukuran kaki ayahnya. Tapi anehnya, jejak itu kering, seperti dicetak di atas pasir yang lembut. Dan di atasnya terdapat sehelai daun kelapa kering yang membentuk huruf R. Rama memungut daun itu dan tersenyum kecil. Ayah masih sempat berpamitan, Bu. Bu Siti hanya menatap langit, lalu
berkata pelan, "Orang yang meninggalkan dunia ini dengan penyesalan selalu akan mencari cara untuk berpamitan dengan orang yang ia cintai. Ayahmu beruntung karena punya anak sebaik kamu, Rama." Rama memeluk ibunya. "Aku hanya ingin ayah tenang, Bu. Dan sekarang dia sudah pulang." Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berjalan normal kembali. Rama mulai membantu ibunya membuat kue untuk dijual di pasar. Setiap sore, ia berjalan ke pantai sambil membawa bunga melati putih dan meletakkannya di tepi air. Itu caranya mengirim salam untuk ayahnya. Suatu sore, saat ia menatap laut, ombak datang pelan dan menyentuh ujung kakinya. Di atas ombak itu tampak sesuatu mengapung. Sebuah gelang dari kulit ikan yang biasa dipakai ayahnya saat melaut. Gelang itu melingkar rapi, seolah dikembalikan oleh laut. Rama mengambilnya dengan hati-hati. "Terima kasih, Ayah," katanya pelan. Ia mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya. Dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi merasa kesepian. Setiap kali angin laut bertiup lembut, ia merasa seolah ayahnya masih berdiri di sisi pantai, mengawasinya dalam diam. Rama tumbuh menjadi gadis muda yang mandiri. Ia membuka usaha kecil di kampung, membantu para nelayan menjual hasil tangkapan mereka ke kota. Hidupnya tak mudah, tapi hatinya kuat. Ia tahu setiap langkah yang ia ambil ada doa ayahnya yang menyertai. Suatu hari, ketika ia duduk di beranda rumah sambil menatap laut, seorang anak kecil berlari menghampirinya. "Kak Rama, ada perahu baru di pantai. Orang bilang itu milik ayah yang hilang dulu, tapi muncul lagi." Rama tertegun. Ia berlari menuju pantai, dan di sana ada sebuah perahu tua dengan nama Rahma Jaya tertambat di tepi pantai. Nama itu adalah nama perahu yang dulu digunakan ayahnya. Yang aneh, perahu itu utuh, tidak rusak sedikit pun. Di dalamnya terdapat jala baru, kering, dan di bangkunya ada secarik kain putih dengan tulisan tangan. "Untuk Rama dan ibumu. Laut sudah mengembalikan apa yang ia ambil. Gunakan ini untuk kehidupan kalian." Rama menggenggam kain itu. Air matanya tumpah. Ia menatap laut yang berkilau di bawah sinar sore, lalu berbisik, "Ayah pulang, tapi bukan untuk tinggal, melainkan untuk berpamitan." Bu Siti datang menyusul, melihat perahu itu, lalu memeluk anaknya erat. "Dia masih menjaga kita, Nak." Rama mengangguk sambil tersenyum dalam tangis. Senja menutup hari itu dengan cahaya lembut keemasan. Ombak berlari kecil ke tepi pantai, seolah membisikkan doa.
Rama berdiri di sana memandangi cakrawala sambil membawa bunga melati putih di tangannya. Ia melempar bunga itu ke laut, lalu menutup mata. Dalam hembusan angin yang lembut, terdengar samar suara ayahnya. "Rahma, jaga ibu ya. Ayah selalu di sini, di tiap ombak yang datang padamu." Rama tersenyum sambil berbisik, "Selamat jalan, ayah." Ombak terakhir menyentuh kakinya, dingin tapi menenangkan. Langit jingga perlahan berubah gelap, dan cahaya bulan mulai naik dari ufuk timur. Di hati Rama tak ada lagi ketakutan, hanya rindu yang manis dan keyakinan bahwa cinta seorang ayah tak akan pernah benar-benar pergi.